Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Santi pimpin doa ya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kedua. Kegiatan pembelajaran hari ini membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor. Nah, agar anak-anak semangat belajar hari ini, Bu Agnis mempunyai sebuah lagu berjudul Gundul-Gundul Pacul. Bu Agnis play videonya ya. Apakah anak-anak sekarang sudah semangat buat belajar? Bu Agnis lanjutkan. Nah, di sini ada dua gambar ya. Coba dijawab, perbedaan dari kedua gambar tersebut apa? Panas dan dingin. Ya, panas dan dingin. Ciri-cirinya kira-kira apa kalau wah itu tuh panas, itu dingin? Apakah kita bisa mengetahuinya? Miss masih mempunyai pertanyaan di sini. Menurut anak-anak, apa saja yang diperlukan untuk membuat teh panas atau es jeruk? Air panas. Kalau es jeruk yang dibutuhkan, iya ada esnya ya. Lalu apakah bisa mengetahui itu dingin atau panas hanya dengan melihat saja? Tadi anak-anak bisa tahu itu panas, bisa tahu itu dingin? Bisa tahu atau tidak? Misal di situ ada gelas. Bisa batu. Ya? Bisa mengetahuinya, ya. Tapi bagaimana cara menentukan bahwa itu panas dan dingin? Kalau kalian pegang bahwa itu panas dan dingin, bisa atau enggak? Biasanya pas pegang gelas, aduh ini ternyata tehnya panas, seperti itu ya. Tetapi coba kita mengetahui perbedaan suhu dan panas melalui video berikut ini. Nah, dari video tadi kita sudah mengetahui perbedaan suhu dan panas ya. Kita tidak bisa mengukur suhu tersebut dengan tangan. Kita hanya mengira-ngira saja selama ini. Oh, itu tuh panas, itu dingin, tetapi kita tidak bisa mengetahui bahwa itu sebenarnya panas berapa derajat ya. Hari ini ada bacaan mengenai perbedaan suhu dan panas. Sekarang coba anak-anak baca terlebih dahulu, lalu temukan kosakata baru yang ada dalam teks. Di dalam teks ini banyak kosakata baru ya, seperti kalor, terus lalu celcius, dan juga kalorimeter, termometer. Nah, itu kata-kata yang jarang didengar. Atau disebut juga kosakata baru ya anak-anak. Informasi penting yang ada dalam teks itu apa saja? Di sini ada pengertian panas, lalu ada pengertian suhu, dan perbedaan antara panas dengan suhu itu ternyata berbeda ya. Bu Agnes lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak mengukur suhu dengan penglihatan. Tadi ya, sering mengukur suhu dengan penglihatan, sentuhan, dan perasaanmu saja. Sehingga kamu hanya melakukan perkiraan terhadap derajat panas suatu benda. Nah, tadi seperti yang Bu Agnes bilang, anak-anak hanya melihat, wah itu teh panas karena di atas teh panas ada uap-uapnya itu. Terus kalau Suhu adalah dua hal yang dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Ini merupakan kesimpulan dari bacaan yang tadi ya. Di sini panas suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas. Sedangkan panas yaitu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, ini bagian-bagian dari termometer, tap atas.
Lalu yang keluar itu merupakan batang kaca dengan celah kapiler di bagian dalamnya. Dan yang ini kan ada angka-angkanya, itu namanya skala suhu, derajat panasnya, berapa derajat Celcius tadi ya. Lalu ini titik tetap bawahnya. Dan di sini tandon, zat cair termometer. Nanti kalau semakin naik, ini nanti juga merah-merahnya semakin naik. Nah, di lembar kerja juga Bu Agnis kan ada melakukan percobaan. Di sini percobaannya membuat termometer. Ada tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Untuk lebih lanjutnya, Bu Agnis mempunyai video dengan percobaan termometer. Membuat termometer sederhana. Selamat mencoba. Nah, bagaimana anak-anak video pembuatan termometer? Apakah menarik atau tidak? Menarik, Bu. Nanti coba anak-anak praktekkan di rumah ya. Iya, Bu. Nah, nanti kalau sudah dipraktekkan, anak-anak isi lembar kerja siswa seperti ini. Yang kedua ini ya. Nanti diisi mengapa air di dalam botol dapat naik, seperti itu. Ya, Bagus. Lalu di awal pembelajaran tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu. Lagu apa yang tadi pertama? Gundul pacul. Ya, gundul pacul. Bagus. Sekarang anak-anak akan menyanyikan lagu cublak-cublak suweng. Suweng dan gundul-gundul pacul. Sekarang, apakah anak mengetahui tangga nada yang ada dalam kedua lagu? Sudah tahu atau belum tangga nada itu apa? Sudah. Tangga nada itu apa? Mengetahui, Bu Agnis mempunyai video mengenai pengertian tangga nada. Adalah urutan nada yang disusun berurutan. Nada dan beberapa macam atau jenis tangga nada ya. Nah, setelah melihat video tadi, anak-anak nanti mengerjakan ini lembar kerja juga yang sekarang sudah sampai soal evaluasi. Nanti soal evaluasinya akan Bu Agnis kirim melalui WhatsApp grup ya. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Senang, Bu. Tenang ya. Nah, kita hari ini sudah belajar tentang apa saja? Iya, bagus. Tadi kita sudah mengetahui ini ya, mengenai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu kita belajar tentang suhu, ator, termometer, tangga nada, jenis-jenis tangga nada, dan perbedaan suhu dan kalor. Apakah sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau begitu, pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Lalu anak-anak juga tetap harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap menerapkan Ya, Bu. 3M. Gitu. Terus, anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan 3M. Nah, Bu Agnes sudahi sampai di sini. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Ini saja ya. Ya, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, sebaiknya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.